Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang evaluasi pelayanan publik Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam mendukung penerapan good governance dengan dosen pengampu Pak Rizky Arif Nugroho STMT. Next. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama, Adil Novrianti, Vines Suraya Agnesti, Jonathan Manihuruk, Rohana Juwita Ramah Altobing, dan saya sendiri, Muhammad Afri Nugraha. Next. Adapun nota pembahasan dari kelompok kami, yang pertama ada pendahuluan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya bab 1 pendahuluan latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan menurut peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara serta penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan dan disediakan oleh penyelenggara publik. Kota Balikpapan merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Timur, di mana Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah menetapkan pelayanan angkutan kota saat ini sebanyak 11 trayek, tetapi dari 11 trayek tersebut hanya 7 trayek yang masih aktif beroperasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang baik, yang juga merupakan tujuan dari penyelenggaraan good governance, maka program penataan jaringan trayek angkutan kota dengan mempertimbangkan potensi permintaan angkutan kota. Adapun tujuan dalam evaluasi ini adalah untuk mengetahui pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terkait penataan jaringan trayek angkutan kota di Kota Balikpapan guna mendukung good governance dalam dimensi transparansi. Adapun sasaran terdiri dari 3. Yang pertama, mengidentifikasi tahapan pelaksanaan good governance oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan good governance oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dan yang ketiga, menganalisis strategi Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dalam rangka mencapai good governance. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang bab 3 metode analisis. Yang pertama yaitu variabel penelitian, di mana variabel penelitian merupakan sebuah atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada evaluasi ini, variabel penelitian ini akan diklasifikasikan berdasarkan dimensi yang ada pada konsep good governance. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana yang pertama itu deskriptif kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang berupa penjelasan atau penjelasan permasalahan ataupun topik dan tema secara verbal ataupun spesifik, objektif dan mendalam. Sifat dan penelitian ini yaitu tidak memiliki tolak ukur yang pasti, namun sifatnya dapat berubah dalam satu satuan waktu. Yang selanjutnya itu deskriptif kuantitatif, merupakan penelitian yang menjelaskan suatu permasalahan, topik, ataupun tema secara numerik atau diukur sehingga memiliki hasil yang tetap atau pasti. Yang selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling digunakan yakni teknik simple random sampling, yaitu pemilihan acak dari segmen kecil individu atau anggota dari keseluruhan populasi. Teknik ini menggunakan survei primer dan melakukan wawancara kepada narasumber yang berprofesi sebagai. Adapun bab 4 yaitu pembahasan. Indikator pertama, pengubahan trayek angkutan kota di Kota Balikpapan. Variabelnya yaitu program pengubahan trayek angkutan kota dan penambahan jumlah trayek yang ada di Balikpapan. Hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagian besar para sopir angkutan umum memilih untuk tidak setuju akan pernyataan program pengubahan trayek angkutan umum di Kota Balikpapan. Sedangkan pada hasil persepsi, berdasarkan survei yang telah dilakukan, terdapat 60% responden yang tidak menyetujui adanya pengubahan trayek angkutan umum. Evaluasinya, pentingnya pemahaman bagi masyarakat dalam pengubahan trayek angkutan umum di Kota Balikpapan. Pada indikator yang kedua, yaitu keefektifan pengubahan trayek angkutan umum di Kota Balikpapan. Variabelnya yaitu penyebaran informasi penambahan trayek angkutan kota. Hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu sebagian besar para sopir angkutan umum sudah mengetahui informasi mengenai pengubahan angkutan umum, namun sebagian kecil juga belum mengetahui. Sedangkan pada hasil persepsi, berdasarkan survei yang telah dilakukan, terdapat 80% responden mengatakan bahwa pengubahan trayek angkutan umum tidak efektif.
evaluasinya, yaitu perlunya penyebaran informasi yang merata seperti pengadaan sosialisasi dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat. Selanjutnya masuk ke indikator yang ketiga, yaitu fasilitas terkait perubahan trayek angkutan umum di Kota Balikpapan. Variabel 3 yaitu perbaikan pengendalian halte angkutan umum dan bus. Kemudian variabel 4 adalah pengawasan dan pengendalian rute perjalanan angkutan umum. Untuk hasil persepsinya, yaitu terdapat 40% responden yang mengatakan sudah mendapatkan informasi. Kemudian untuk hasil wawancaranya, sebagian besar sopir sudah mengatakan bahwa mereka mendapatkan fasilitas dari Dinas Perhubungan, namun terdapat sebagian kecil sopir yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Untuk evaluasinya disarankan adanya penyebaran stiker rute agar masyarakat dapat mengetahui rute terbaru yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian bab 5 atau penutup, program pengubahan rute trayek angkutan umum di Dinas Perhubungan memiliki 4 dimensi, yaitu profesionalitas, transparansi, pelayanan prima, serta efisiensi dan aktivitas. Meskipun program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, namun dari hasil data wawancara menunjukkan bahwa mayoritas supir angkutan umum tidak setuju dengan pengubahan trayek yang diusulkan. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya ketidaksepakatan dan kurangnya koordinasi antara para supir angkutan umum dan rencana perubahan trayek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.